proses saja. Sampai tadi kita udah leading 15, saya nggak tahu tiba-tiba sahabat saya Mas Ade Angga bilang selamat ya Pak. Nah, saya terkaget. Oh ya, berarti saya alhamdulillah dalam posisi menang 15, 14, 15. Jadi sampai sekarang juga saya masih terheran-heran itu. Masih terheran sampai sekarang Pak ya? Terheran-heran. Jadi saya kekuatan apa, tapi ya saya berpikir mungkin ini kekuatan yang di atas, ya kan? Kekuatan yang di atas. Kita memang sudah ikhtiar, tapi yang jelas bahwa perasaan saya tadi tidak menyangka karena saya merasa bahwa siapalah saya. Untuk malam hari ini kami dari Tribun Batam langsung mendapatkan kesempatan nih eksklusif bersama Bapak Wakil Wali Kota yang dimana tadi pagi sampai dengan sore tadi Pak ya, itu ditetapkan oleh DPRD Kota Tanjung Pinang. Dan di sini mungkin kesempatan yang di malam hari ini tentu kita merasa beruntung nih bisa bersama-sama empat mata ya dengan Pak Endang sendiri. Pak, kita mau tanya sedikit nih Pak, untuk bagaimana proses hari ini, perasaan Bapak itu bagaimana sebenarnya yang Bapak alami untuk proses hari ini pemilihan? Jadi tadi saya gini Mas, saya mengikuti proses, saya memang pada saat masuk kan saya tidak pegang handphone, tidak pegang apa, saya hanya perhatikan proses saja. Sampai tadi kita udah leading 15, saya nggak tahu tiba-tiba sahabat saya Mas Ade Angga bilang selamat ya Pak. Nah, saya terkaget. Oh ya, berarti saya alhamdulillah dalam posisi menang 15, 14, 15. Jadi sampai sekarang juga saya masih terheran-heran itu. Masih terheran sampai sekarang Pak ya? Terheran-heran. Jadi saya kekuatan apa, tapi ya saya berpikir mungkin ini kekuatan yang di atas, ya kan? Kekuatan yang di atas. Kita memang sudah ikhtiar, tapi yang jelas bahwa perasaan saya tadi tidak menyangka karena saya merasa bahwa siapalah saya dan kondisi saya seperti apa. Tapi saya tersadar tadi pada saat ada menang itu hiruk pikuknya, dan kebetulan sahabat saya yang samping kanan saya Mas Ade Angga nomor urut 1 tadi mengingatkan saya. Jadi saya terbangun dari melamunan saya tadi itu. Jadi sampai sekarang pun rasanya masih belum greget gitu loh Mas. Iya. Jadi saya sampai nggak nyangka, karena ini adalah merupakan kebesaran mungkin ya. Kalau mengirim rezeki saya hanya bersyukur, alhamdulillah, itu aja. Nah Pak, ini kan juga kita menarik nih Pak untuk bagaimana sebenarnya persiapan Bapak untuk menjelang pemilihan wakil wali kota yang sampai tadi lah akhirnya kita itu persiapan seperti apa Pak kemarin? Saya kemarin itu selama 3 hari 3 malam saya tetap membangun dengan sahabat-sahabat saya partai politik yang memang sudah memberikan pilihan kepada saya, sahabat-sahabat saya partai-partai politik dan para dewannya, para pimpinan partainya, sampai saya mengawal intens komunikasi dengan beliau. Dan hari terakhir, begitu dahsyatnya kita, sampai jam berapa, jam 4 saya baru istirahat, setelah sholat subuh saya langsung istirahat sebentar. Ya karena malam itu saya harus betul-betul ulang lagi komunikasi dengan pimpinan partai dan sekaligus dengan dewannya. Karena saya yakin bahwa dari kekuatan sahabat saya juga sedang membangun komunikasi. Jadi saya ikhtiar juga bangun komunikasi lagi terus sampai jam 4 pagi saya baru selesai. Sholat subuh dulu baru istirahat, dan saya ingat bahwa besoknya saya harus menyerahkan atau melampirkan tes PCR. PCR. Saya kontak dengan rumah sakit provinsi, ternyata hasil PCR itu dilakukan hasilnya 5 jam. Waduh, saya bilang nggak nuntut nih, gitu kan ya. Karena pada saat kita masuk ke dalam kita harus punya tes PCR. Kalau enggak ya kita sudah keluar. Akhirnya kita hadir. Nah, bagaimana akhirnya saya dibantu oleh kepala rumah sakit angkatan laut, terus ada sahabat-sahabat saya, ada junior saya, ada senior saya. Udah di sini aja kita tes. Akhirnya pagi-pagi kami datang ke sana jam 8:30, tes PCR ke laboratorium dan dibantu oleh sahabat saya. Terus saya dites
di swab test tapi PCR. Saya di sana harus menunggu 1 jam hasilnya, dan saya diantar sama istri saya. Terus akhirnya jam 11 saya baru selesai mendapatkan hasil bahwa PCR saya adalah negatif. Alhamdulillah saya pulang dengan membawa hasil PCR, berarti saya bisa masuk ke ruangan dewan yang ya. Oke, Pak Enan sekali lagi. Jadi untuk setelah akhirnya nih Pak ditetapkan oleh DPRD Kota Tanjung Pinang dan akan berdampingan dengan Ibu Wali Kota Tanjung Pinang Bu Rahmat. Bagaimana ke depan untuk pembangunan Kota Tanjung Pinang, Pak? Bagaimana harmonisasi, bagaimana komunikasi dengan Wali Kota Tanjung Pinang ke depan? Coba, Pak. Jadi kalau kedepannya ya saya tetap akan membantu Bu Rahma memperkuat pemerintahan beliau, karena kita kan sebagai wakil itu tugasnya sesuai dengan undang-undang itu kan dia membantu. Selain membantu juga kita memberikan saran dan masukan supaya pemerintahan ini berjalan dengan baik, tidak ada masalah-masalah lain, sehingga memang kita harapkan utuh sampai waktunya. Jadi tidak ada serangan-serangan lain, gitu. Tidak ada masalah-masalah yang sangat bermasalah untuk pemerintahan daerah, sehingga kesempatan bisa berjalan dengan baik. Dan juga saya berharap saya akan mengajak semua elemen, saya akan memfasilitasi, khususnya adalah eksekutif dengan legislatif itu harus kompak. Alhamdulillah selama ini wali kota kami dengan ketua DPRD kami sudah kompak. Nah, sudah kompak. Jadi saya hanya bisa merapatkan kembali, ayo sama-sama kita, karena memang dalam rangka menentukan arah pembangunan dan lain sebagainya harus dibicarakan dua institusi ini. Nah, yang awalnya direncanakan. Di situ saya akan mengusulkan, menyarankan beliau, dan sekaligus kalau mau sudah jadi program, ayo kita bareng-bareng laksanakan. Gitu. Jadi semoga saja kehadiran saya ini menjadi berkat semua komponen yang ada di Kota Tanjung Pinang. Jadi dan saya juga akan sadar bahwa kami adalah tugas sebagai wakil, jadi harus menjaga wali kota dan perangkat semua pemerintahan daerah supaya kita berjalan secara profesional, ya kan? Yes. Nah Pak, yang menarik sekali Pak, bahwa sebenarnya wakil wali kota itu sebenarnya kan sudah menjadi kerinduan bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang. Ya. Nah, ketika Bapak akhirnya terpilih dan ditetapkan ini, apa nih yang bakalan Bapak, ini Bapak udah ada nih buat masyarakat, apa nih yang bakalan Bapak tunjukkan ke masyarakat Kota Tanjung Pinang yang bahwa sebenarnya itu Bapak udah ditunggu-tunggu gitu akhirnya kan? Wakil wali kota ini sudah ditunggu-tunggu gitu. Ya. Jadi kan sekarang sudah ada RPJMD-nya, RPJMD, terus ada juga rencana kerja tahunan. Ya, saya tinggal mengikuti aja yang sudah direncanakan, diprogramkan. Tinggal saya membantu ini program itu supaya betul-betul di masyarakat, bagi masyarakat, sehingga harap-harap masyarakat itu menjadi menjadi tertransformasikan, sehingga wali kota ada punya pembantu, ada punya rekan kerja dalam rangka untuk langsung ke masyarakat. Jadi insya Allah kami akan bersama dengan dua ini, karena kami juga sudah mengobrol tadi dan sudah lama juga bahwa kita sama-sama untuk berjalan bagaimana porsinya. Terus juga bahwa kita dengan masyarakat ya tentunya nanti akan banyak turun, khususnya dan sekarang ini Mas di COVID Mas. Saya tadi pagi saya pada saat di tes PCR di rumah sakit Angkatan Laut sudah mulai penuh, diisi oleh klien atau pasien-pasien COVID yang positif. Ini banyak sekali. Jadi, nah ini merupakan tugas kita. Dan mungkin saya akan membantu bersama Bu Rahma untuk bagaimana sekarang kita COVID ini 19 ini tidak makin tinggi sekarang di Tanjung Pinang, dan angka kematian khusus COVID sekarang ini tinggi. Ayo kita sama-sama, nanti saya akan memberikan masukan ke Ibu dengan program-program ini. Ayo kita jalankan bareng-bareng supaya untuk penyebaran pandemi COVID ini tidak sampai gitu. Yang hijau kita pertahankan, yang merah kita harus kurang jadi hijau atau jadi kuning ya hijau kan. Nah, jadi semoga saja harapan masyarakat kita akan berjalan dengan masyarakat, dan Bu Rahma kan sifatnya suka berjalan. Benar, wali kota kami ini Bu Rahma itu memang energi, jalan terus. Selama ini saya jalan-jalan, apalagi saya waktu lihat
peresmian apa namanya kampung tangguh. Beliau berhadapan dengan masyarakat langsung. Nah, hal-hal ini harus ditangkap dan hal ini harus dibantu oleh kita supaya lebih lebih besar lagi proaktifnya kepada masyarakat, sehingga kehadiran saya insya Allah dengan adanya tugas yang diberikan oleh Bu Rahma, kita akan menjalankan sekuat tenaga ikhtiar kan. Nah, gitu. Jadi selama ini juga kami ikhtiar kan, alhamdulillah dipercaya ya, kita sama-sama pilih memang di Dewan DPRD itu ada representatif perwakilan masyarakat. Jadi kalau saya terpilih di Dewan dengan suara yang di Dewan sedang memiliki saya di desa 1 itu merepresentasikan ke masyarakat dengan harapan masyarakat. Jadi dulu tidak boleh dilupakan bahwa itu adalah andil seluruh warga negara. Nah, proses pemilihan ini apa yang akan dilakukan, Pak? Tadi Pak, setelah tadi itu apa yang Bapak lakukan tadi, Pak? Saya tadi itu karena saya langsung diajak saya bersama ngobrol dengan Bu Rahma, dan Bu Rahma mengingatkan ke saya karena memang saya kemarin waktu saya menyampaikan pokok-pokok pikiran, saya bilang saya berada di dalam ruangan yang terhormat DPRD ini karena memang perjuangan orang tua kami, perjuangan orang tua ayah kami almarhum Ayah Sahrul, dia sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, juga kader Partai Gerindra dan mantan ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Partai Gerindra dan mantan wali kota. Akhirnya saya bersama dengan Bu Rahma dengan beberapa kader Gerindra langsung ziarah ke makam ayah. Kami menziarah ke ayah, kami bersama-sama dengan Bu Rahma mohon dapatnya ayah, itu doa kami. Istilahnya ayah meskipun tidak ada, tapi jejak ayah akan kami teruskan. Sebagai ungkapan terima kasih kami, sebagai ungkapan hormat kami kepada ayah. Itu jadi tadi akhirnya kami sama dengan Bu Rahma di ziarah ke makam ayah. Setelah itu ya kami silaturahmi kepada pimpinan partai yang memang membantu kami, dan belum banyak karena memang masih harus saya lakukan lagi. Ada beberapa pimpinan partai yang belum saya datangi, tapi pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak, khususnya partai politik dan dewan-dewannya. Ulang sukses yang Bapak ingat ketika tadi selesai dilakukan. Nah, saya sosok yang pertama yang saya ingat adalah waktu saya berjuang dengan ayah. Berjuang dengan ayah Sahrul, beliau adalah sosok yang sangat orang baik, orang soleh. Saya saling berdoa mudah-mudahan saya dapat meneruskan. Terus ada sosok ibu saya. Kan ibu saya dan bapak saya sudah meninggal, sudah lama almarhum. Saya memang sudah anak yatim piatu, tinggalkan ayah dan ibu, sosok itu, dan juga keluarga saya dan juga teman-teman saya berbayang perjuangan teman-teman yang juga siang malam bantu saya tanpa ada dengan apa-apa, mengapa seperti pikirannya, bahkan mungkin sedikit receh yang dikeluarkan untuk membantu saya. Itu saya sangat salut sekali. Teman-teman saya tanpa pamrih membantu saya karena mereka tahu siapa saya dan kondisi saya seperti itu. Nah, gitu. Baik, terima kasih Pak Endang untuk waktunya, untuk kesempatan ini. Kami dari Tribun Batam juga ini dapat kesempatan yang baik sekali bisa eksklusif bersama Pak Endang. Ya, mungkin demikian. Terima kasih.